Nikah biniyati tolak, nikah dengan niat menceraikan. Ini untuk main-main, puas-puasan. Pertama, ini ada khilaf ya, ini ada khilaf. Tapi yang benar sah menurut jumhur, menurut mayoritas. Masalahnya karena haram tapi banyak orang melakukannya. Dia bilang di sini aja. Yang penting tinggalin saya 20 juta sebagai pesangon. Gitu. Iya, sebagai istilahnya mut'ah gitu kan. Sebagai uang apa? Uang perpisahan lah gitu kan. Nah, gitu. Jadi ya si perempuannya oke, si laki-lakinya oke, akad nikah semua rukunnya terpenuhi, tapi dari sisi moral ini kan kayak apa? Kayak prostitusi berkalung surban gitu kan. Ya kan? Iya kan? Nikah biniyati tolak, nikah dengan niat menceraikan. Niatnya hanya menceraikan, sekedar menceraikan. Niatnya untuk main-main, puas-puasan, apa? Puas-puasan. Maksudnya gimana? Jadi gini, ini hukumnya Pak jumhur ulama, ini ada khilaf ya, ini ada khilaf. Tapi yang benar sah menurut jumhur, menurut mayoritas. Misalnya seorang lelaki menikah dengan seorang wanita, dia ingin nikah tapi dalam niat dia nanti saya mau ceraikan bulan depan. Tapi dia tidak ungkapkan, paham? Kalau dia ungkapkan berarti nikah mut'ah karena sampai pada batas tertentu, paham? Tapi sang istri tidak tahu, dia cuma dalam hatinya saya kebetulan saya tinggal di luar negeri ya, nanti insya Allah bulan depan saya balik ke negeriku ya saya ceraikan aja, paham? Ini bagaimana hukumnya? Hukumnya kata para ulama secara syariat boleh, karena orang pun kalau dia di tengah jalan mau cerai ya dia tidak niat itu pun kemudian tiba-tiba dia pengen cerai boleh-boleh saja, paham? Boleh-boleh saja, apalagi dia belum ungkapkan. Masalahnya karena haram tapi banyak orang melakukannya, gitu kan ya. Nah, Kalau yang ini bermasalah bukan karena haramnya, karena ikhtilaf antara para ulama yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan. Jadi bermasalahnya karena ada ikhtilafnya, bukan karena haram dan dilanggar. Ya. Jadi mirip dengan nikah mut'ah, tapi beda jauh. Gimana itu? Mirip tapi beda jauh. Dibilang mirip karena banyak orang menyangka itu sama. Padahal beda jauh. Beda jauhnya begini. Kalau dalam nikah mut'ah itu tidak pakai wali. Ya, tidak pakai saksi. Bahkan di dalam nikah mut'ah itu ya yang melakukan ijab qabul, ya, yang melakukan ijab qabul itu bukan ayah kandung atau walinya. Tapi ijab qabul antara laki-laki dan perempuan. Antara si laki-laki dan perempuan. Mau nggak kamu saya nikahi? Ya, dengan uang 2 juta kita masuk kamar 2 jam. Gitu. Dan setelah 2 jam otomatis kita cerai. Itu mut'ah. Gitu kan? Nikah dengan niat tolak itu adalah nikah yang memenuhi semua rukunnya. Pakai wali yang sah, ayah kandung. Pakai saksi 2 orang laki-laki yang sah. Adil. Dan tidak menyebutkan jangka waktunya. Karena syarat dari sebuah pernikahan, akad nikah itu harus lit takbid, untuk selamanya. Oke. Kalau dibikin berjangka, akad kita ini otomatis habis kalau udah lewat 2 jam. Nah, itu dari awal akadnya sudah tidak sah. Jadi akad nikah itu tidak boleh akad yang sifatnya terbatas, temporary. Dia harus loss gitu ya. Nah, dan ulama Saudi mengatakan an-nikahu biniyati talaq haramun. Madzhab Hambali itu ya di Saudi. Saya nggak tahu dia pakai mazhab Hambali apa, tapi mereka bilang itu haram, ya kan? Nah, kenapa kalian pada datang ke sini dan pada melakukannya? Saya tanya begitu kan? Kan nggak bisa jawab tuh sekretaris dubes itu kan? Nah, itu jawabannya kira-kira seperti itu. Pertama, yang dilarang kan di sono. Kalau di sini kan enggak. Yang kedua, saya tidak niat zolim, dia bilang. Saya mau nikah, daripada saya zina, saya nikah. Bahwa kemudian saya tinggal istri saya, ya karena dia nggak mau saya ajak ke Saudi. Jadi mendingan saya ajak ke Saudi apa mendingan di sini aja? Dia bilang di sini aja. Yang penting tinggalin saya 20 juta sebagai pesangon. Gitu. Iya, sebagai istilahnya mut'ah gitu kan. Sebagai uang apa? Uang perpisahan lah gitu kan. Nah, gitu. Jadi ya si perempuannya oke, si laki-lakinya oke, akad nikah semua rukunnya terpenuhi, tapi dari sisi moral ini kan kayak apa? Kayak prostitusi berkalung surban gitu kan, ya kan? Iya, karena gini, kalau itu kejadiannya sekali, 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau rutin dari Arab pada datang kemari, seminggu 2 minggu balik, seminggu 2 minggu balik, seminggu itu yang perempuannya juga gonta-ganti aja ngelayanin itu. Tapi ketika saya tanya, ente kawin sama perempuan itu ada walinya? Ada, dia bilang. Bapaknya? Bapaknya.
Kan bejat banget bapaknya itu kan. Anaknya disewain per 2 mingguan begitu kan. Tapi kalau dilihat secara hukum hitam putihnya, sah apa enggak? Sah. Nah itu dia tuh. Makanya di situ bermasalah gitu loh. Secara hukum syariah, nggak ada yang dilanggar. Cuman secara maqasid, nah ngomong maqasidus syariah, kan harusnya semua syariat Islam itu kan untuk lihifzi apa? Lihifzi an-nafas, lihifzil mal, lihifzil ird, lihifzil nafs, apa nasl dan seterusnya kan. Nah, tujuan atau maksud dari syariat itu diterapkan itu malah nggak jadi. Kenapa? Ya karena seminggu, 2 minggu, sebulan ditinggal. Walaupun dikasih mut'ah, dikasih apa? Nafkah begitu, tapi tujuannya kan untuk lihifzin nasl. Naslnya nggak terjadi. Nasl itu maksudnya Turunan ya. untuk keturunan. Jadi kan nggak punya keturunan, kan nggak mungkin dia hamil. Mana mau perempuannya udah gendut, ditinggal pergi sama wan Arab itu, kan nggak mau pastinya kan. Pastinya ketika mereka melakukan hubungan suami istri, walaupun dibilang sah, tapi pakai alat kontrasepsi, biar nggak terjadi kehamilan. Nah pernikahan kok biar nggak terjadi kehamilan, itu kan pernikahan yang dalam tata